sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Murid-murid sekolah minggu Gereja Baptis Pertama, selamat berjumpa kembali dengan Bu Giarti. Pagi ini Bu Giarti menyambut kalian semua yang sudah siap untuk mengikuti kelas sekolah minggu bersama kakak-kakak. Jangan lupa, selalu ingat 3M. Apa itu? Menggunakan masker dimanapun kalian berada, rajin cuci tangan, menggunakan sabun, dan juga selalu menjaga jarak satu dengan yang lain ketika bersama dengan orang-orang di sekitar kalian, supaya kita semua terhindar dari virus COVID-19. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi ini Bu Giarti sedang berada di Pulau Sumba. Jangan lupa nanti setelah sekolah minggu, kalian setelah selesai sekolah minggu, doakan teman-teman kamu yang di Sumba ya, supaya mereka juga dapat memperoleh kesempatan untuk mereka belajar firman Tuhan dan juga menikmati berkat Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang selamat mengikuti sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Udah pada mandi belum? Udah sarapan? Udah gosok gigi? Ya pastinya udah pada mandi ya. Udah sarapan dan udah gosok gigi. Nah, pada pagi hari ini kita kembali lagi di sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan dan kita mau belajar dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Yuk, kakak mengajak adik-adik kasih tangannya di depan, tangannya di atas, tangannya di samping. Lagi, tangan di depan, di atas, dan di samping. Kita mau menyanyikan lagi begini. Tangan ke depan, tangan ke atas, mari tertawa, ha ha ha. Jangan bersedih, hi hi hi. Tahu kan lagunya? Kita ulang lagi ya dari awal. 1, 2, 3. Tangan ke depan, tangan ke atas, mari tertawa, ha ha ha. Jangan bersedih, hi hi hi. Sekali lagi. Tangan ke depan, tangan ke atas, mari tertawa, ha ha ha. Jangan bersedih, hu hu hu. Ya, kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan memuji Tuhan lagi. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa untuk Tuhan. Namun sebelum berdoa, kita punya gerakannya nih. Ini jari 1, jari 2, jari 3, 4, dan 5. Lagunya begini. Tepuk jari 1, tutut, tepuk jari 2, wawa, tepuk jari 3, gagak, tepuk jari 4, pat, tepuk jari 5. Semua bertepuk, duduk yang manis, mari kita berdoa. Ya udah tahu kan? Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Tepuk jari 1, tutut, tepuk jari 2, wawa, tepuk jari 3, gagak, tepuk jari 4, pat, tepuk jari 5, mama. Semua bertepuk, duduk yang manis, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, Bapak kami yang mengasihi kami, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali untuk mengikuti sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dari kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita mau mengatakan, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, kita persiapkan Alkitab kita. Mari kita menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita
adik-adik yang di rumah, apa kabar hari ini? Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama tanggal 27 September. Wah, ada yang bisa tebak tidak? Kenapa Kakak Merlin berpakaian seperti ini? Iya, betul. Biasanya orang kalau berpakaian seperti ini, terus ada alat-alat seperti ini di depan, berarti orang itu mau membuat sesuatu, mau membuat kue. Oh iya, Kak Merlin mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi sarapannya roti? Atau ada yang sarapan nasi? Kalau Kak Merlin tadi sarapannya nasi sama telur ceplok. Nah, mungkin ada yang adik-adik yang di rumah yang makannya roti. Nah, namun sebelum kita lanjut, Kakak Merlin mau ngasih tebak-tebakan nih buat adik-adik yang di rumah. Coba tebak roti yang bentuknya panjang. Terus biasanya kalau dimakan itu harus dipotong-potong dulu atau enggak dibakar dulu di oven supaya nanti bisa pakai sup krim. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak itu roti apa namanya? Betul, ini dia namanya stick bread. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan yang kedua. Biasanya roti itu kita pakai roti tawar yang bentuknya persegi seperti ini. Terus kita kasih sayur, biasanya kita kasih keju, kasih mayones, terus biasanya juga kasih sosis atau daging. Nah, terus ada sayurannya. Kira-kira ada yang tahu nggak itu roti apa? Ya, biasanya namanya sandwich. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Roti ini tidak ada tengahnya, bolong seperti ini. Ada yang tahu itu apa? Betul, donat. Seperti ini, donat. Nah, adik-adik yang di rumah paling suka roti apa? Apakah suka sandwich? Atau yang roti panjang tadi, stick bread? Atau suka donat? Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Merlin mau tanya nih. Hari ini kita mau belajar tentang satu roti yang sangat spesial. Kira-kira ada yang bisa tebak roti yang sangat spesial itu roti apa? Dari semua jenis roti tadi yang kita sudah tebak, kira-kira kalau kita makan roti itu kita kenyang terus nggak? Kita nggak akan lapar. Terus kalau kita makan, kita tuh tidak perlu minum. Pokoknya udah makan roti itu tuh nggak akan lapar lagi selamanya. Kita tidak akan lapar lagi seumur hidup. Dan juga ketika kita haus, kita nggak perlu minum. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu roti yang spesial, yaitu roti kehidupan. Nah, di sini Kakak Merlin punya roti. Tapi kalau roti-roti ini dimakan, pasti kita akan lapar lagi. Terus kalau makan roti ini pasti haus. Nah, di sini Kakak Merlin punya banyak roti loh. Nah, roti-roti ini kalau dimakan pasti kenyang sih, tapi nanti beberapa menit kemudian pasti kita lapar lagi kalau makan roti yang seperti ini. Nah, tetapi hari ini kita mau bercerita tentang roti yang sangat spesial, roti yang berbeda dari roti-roti yang biasa kita beli di supermarket atau yang biasa mama buat di rumah. Nah, roti ini adalah roti kekekalan, roti kehidupan. Nah, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang roti kehidupan yang akan kami pelajari hari ini. Tuhan tolong buka hati pikiran kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh percaya bahwa ternyata ada satu roti kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan belajar tentang roti kehidupan dari
Alkitab. Nah, adik-adik coba buka Alkitabnya di Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-51. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-51. Nah, nanti adik-adik yang di rumah boleh baca kembali ya. Namun kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-35. Coba buka Alkitabnya di Yohanes 6 ayat 35. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sekali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, kira-kira tadi kalau kita makan misalnya roti yang seperti ini atau roti yang seperti ini, kira-kira kita lapar lagi enggak? Lapar lagi. Terus ketika kita sudah makan, kita pasti butuh minum. Nah, kalau sudah minum pasti nanti haus lagi. Tetapi hari ini Tuhan Yesus mengajar kita bahwa ada satu roti kehidupan, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, satu yang akan kita pelajari yaitu Yesus adalah roti hidup. Jadi masih ingat nggak anak-anak, adik-adik yang di rumah tentang mujizat Tuhan Yesus yang memberikan sekitar 5.000 orang makanan hanya dengan dua ikan dan 5 roti. Tetapi orang yang sudah makan itu lapar lagi nggak? Lapar lagi. Tetapi hari ini Yesus mau bilang sama kita bahwa Yesus itu adalah roti kehidupan. Artinya Yesus itu bisa memuaskan semua kebutuhan kita. Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Dengan cara kita harus berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus saja ketika memberi makan 5.000 orang, sekitar 5.000 orang itu buktinya berdoa dulu. Nah, sama dengan kita anak-anak Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita minta sama Tuhan apa yang kita butuhkan. Dan kita harus percaya bahwa apa yang terbaik buat kita pasti Tuhan berikan. Jadi Yesus adalah roti hidup. Artinya Yesus bisa memuaskan kebutuhan kita. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah percaya dan kita yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang akan memberikan kita apa yang kita butuhkan, kita tidak akan merasa lapar lagi. Artinya lapar itu artinya kita tidak akan khawatir lagi dengan apa yang ada. Misalnya kalau di rumah itu sudah sedikit lagi berasnya, atau hari ini kok makannya mie aja atau telur aja, jangan khawatir. Selama kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan yang akan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, yang kedua adalah kita harus berserah sama Tuhan. Orang-orang yang 5.000 itu, sekitar 5.000 orang itu yang sudah makan roti yang dibuat sama Tuhan Yesus yang dari 2 ikan dan 5 roti itu, ketika mereka makan itu ternyata mereka belum percaya sama Tuhan Yesus. Buktinya mereka masih mau terus mengikut Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus itu mau supaya bukan mujizat-mujizat Tuhan Yesus saja yang dilihat, tetapi orang-orang itu mau percaya kepada Tuhan bahwa Yesuslah satu-satunya sumber kehidupan mereka. Nah, kemudian yang kedua. Nah, tadi kan Yesus adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Katanya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan haus lagi. Kenapa begitu? Nah, artinya Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan, satu-satunya jalan keselamatan. Buktinya Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuhnya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Semua umat manusia sudah ditebus dosanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi adik-adik yang di rumah, kalau kita mau supaya kita memiliki hidup yang kekal, nah mari kita semua percaya kepada Tuhan dan kita tidak perlu khawatir lagi untuk apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Bahkan untuk masa depan kita, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Misalnya kita butuh apa-apa, tapi sepertinya sangat sulit untuk mendapatkannya. Yuk, Tuhan Yesus mengajar kita untuk bawa dalam doa. Karena kita sudah percaya, kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dan kita memiliki hidup yang kekal kalau kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya sumber hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik yang di rumah jangan khawatir, jangan pernah kecewa, jangan sedih. Tapi serahkan semuanya sama Tuhan karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Kata Tuhan Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, adik-adik yang di rumah, ayat Yohanes pasal 6 ayat 35 ini yang akan menjadi ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. Ya, jangan lupa minta tolong mama atau papa bantu kita untuk menghafal ayat tersebut. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadaku, akulah roti hidup. Kita ulang. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi mulai hari ini kita mau yakin, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita dan satu-satunya jalan keselamatan kita. Artinya, kalau kita percaya sama Tuhan, kita memiliki hidup yang kekal. Nah, jadi sepanjang minggu ini, yuk mari adik-adik yang di rumah semuanya menghafalkan ayat ini. Sekali lagi ya, kita hafalin sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi adik-adik, siapa yang menjadi sumber kehidupan kita? Siapa yang akan mencukupkan kebutuhan kita? Tuhan Yesus. Dan siapa yang menjadi satu-satunya penyelamat hidup kita? Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah belajar tentang roti kehidupan. Terima kasih Tuhan sudah mengorbankan hidupnya, Tuhan sudah mengorbankan tubuhnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami supaya kami memiliki hidup yang kekal. Hari ini Tuhan kami mau berjanji untuk percaya dan bersandar terus kepada Tuhan. Kami tidak akan khawatir, tetapi kami mau percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa adik-adik,
ayat hafalannya dihafalkan, dan juga prakaryanya dibuat ya. Prakaryanya adalah seperti ini. Dadah! Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah prakarya tentang Jesus is the bread of life. Nah, ikutin petunjuknya ya adik-adik. Nah, boleh minta tolong mama atau papa untuk menggambarkan pola seperti gambar berikut. Ada sayuran, ada roti, tomat, cheese atau keju. Nah, sesudah itu adik-adik boleh mengguntingnya. Namun terlebih dahulu diwarnai dulu ya. Nah, seperti berikut ini. Nah, sudah ada tomat, ada cheese-nya, ada sayurannya, dan ada 2 roti. Satunya adik-adik menuliskan Jesus is the bread of life. Nah, kemudian di gambar roti yang tidak ada tulisannya, kita akan menempelkan sayuran dan juga cheese-nya. Nah, boleh menggunakan lem ataupun double tip. Di sini kita menggunakan double tip. Nah, ikutin videonya berikut ini ya. Nah, kalau sudah, ya pokoknya tadi ada sayurannya, ada cheese-nya, ada tomatnya. Boleh adik-adik yang di rumah menambahkan sayuran yang lain kesukaan adik-adik. Nah, kemudian pola roti yang sudah ada tulisannya di belakangnya dikasih lem lagi atau double tip. Kemudian ditempelkan di atas tumpukan sayuran yang tadi. Seperti video berikut ini. Nah, boleh minta tolong mama papa ya, atau kakak yang ada di rumah untuk membantu adik-adik. Nah, jadi deh. Nah, kemudian dibalik dan di belakangnya adik-adik menggunakan tali atau pita sebagai gantungannya. Sesudah itu ambil selotip dan nah seperti ini. Jadi deh.
Gantungannya boleh digantung di depan pintu kamar adik-adik atau dekat meja belajar adik-adik. Oke? Demikian hasil prakarya kita hari ini. Jesus is the bread of life. Dadah! Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan